Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kembali kita jumpa pada pelajaran IPS dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pengertian kelangkaan, kemudian pengertian kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan manusia, serta macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya tentang materi kita hari ini, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Yuk, langsung kita mulai. Selain sebagai makhluk sosial, manusia dikenal juga sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia sangat beragam dan selalu terus bertambah. Sedangkan barang dan jasa serta sumber-sumber alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Kelangkaan merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebaiknya kita mampu mengatur kebutuhan agar persediaan sumber daya alam bisa lestari. Karena sumber daya alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Misalnya, bagi mereka yang sakit, maka menuntut untuk diobati. Kebutuhan manusia ada bermacam-macam, di antaranya yaitu: yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Menurut tingkatannya, kebutuhan manusia yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Yang termasuk dalam kebutuhan ini yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, yaitu kebutuhan akan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contoh dari kebutuhan ini misalnya perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, sabun, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contoh dari kebutuhan ini diantaranya yaitu perhiasan, mobil mewah, emas, dan lain-lain. Jenis kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya, kesehatan, olahraga, obat bagi yang sakit, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Misalnya, agama, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang, dan yang kedua yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misalnya, pada saat seorang sakit, maka saat itu dia harus segera minum obat. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang.
Contohnya misalnya seorang siswa SMA yang menabung untuk digunakan sebagai biaya pendidikannya untuk lanjut ke jenjang universitas. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing. Contohnya kebutuhan seseorang akan makan, minum, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya yaitu kebutuhan akan jalan raya, sekolah, dan pasar. Baik, itu tadi macam-macam kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Misalnya tas, sepatu, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Selanjutnya macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Menurut hubungannya dengan barang lain, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama barang substitusi, dan yang kedua yaitu barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya yaitu nasi bisa digantikan dengan kentang. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Misalnya, kompor gas tidak dapat menyala kalau tidak ada gas. Dan sebaliknya, gas tidak dapat digunakan jika tidak ada kompor. Alat pemenuhan kebutuhan selanjutnya yaitu menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini dapat menghasilkan barang lain, misalnya lahan dan mesin. Sedangkan barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Misalnya buku tulis dan alat tulis. Dan yang terakhir, macam alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya kayu yang belum diolah. Kemudian yang kedua yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya kayu yang telah diolah menjadi papan. Dan yang terakhir yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu papan yang diolah menjadi lemari. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan yang terakhir perbedaan selera.
Oke, itu tadi materi kita tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.